Halo Pisokers, selamat jumpa lagi di Pisok Trips. Ini adalah rangkaian peliputan ibadah dan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dari Korpri Kemendikbud Ristek yang diselenggarakan di Universitas Negeri Manado atau Unima pada tanggal 6 Januari 2023. Dan ini adalah bagian kedua yang menampilkan refleksi Natal oleh Pastor John Bunai dari Papua. Selamat menonton. Saudari-saudara terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam refleksi, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas anugerah hidup yang Tuhan beri. Saya pilih untuk direnungkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan. Bapak Ibu, saudari-saudara, keluarga besar Korpri Kemendikbud Ristek se-Indonesia, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ikut live streaming di mana saja berada. Peristiwa Natal, adanya Natal itu karena ada persoalan. Kalau di dunia ini tidak ada persoalan, tidak pernah akan ada Natal. Soalnya adalah Allah berfirman segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, lalu Tuhan menutup dengan kalimat baik adanya. Di tempat yang baik adanya ini, Tuhan berpikir, berencana, baiklah kalau kita menjadikan manusia yang secitra segambar dengan diri kita, agar mereka menjadi pengelola yang baik tadi. Lalu Tuhan menutupnya dengan manusia itu sangat baik. Lihat di kiri kanan, lihat di kiri kanan. Islam, Hindu, Buddha, semua kita didesain oleh Allah dalam rancangan Dia. Sepertinya Tuhan melihat cermin lalu membentuk manusia dari debu tanah, tapi kualitasnya adalah citra Allah. Apapun kita adalah citra Allah. Yang Papua hitam keriting ini, Anda yang rambut lurus, yang putih kulit, lihat kiri kanan, apapun profesi Anda adalah citra Allah. Spesial person di hadapan Allah. Amin. Sekarang supaya citra Allah ini bisa hidup di situ, Tuhan kasih tata tertib, aturan main, supaya manusia hidup itu seturut kehendak Sang Desainer, Sang Kreator Allah. Manusia melakukan gerakan tambahan. Manusia buat suka-suka, tidak mengikuti Allah punya mau, maka manusia mulai belajar dosa. Manusia tidak mau ikut peraturan Allah. Di sana terjadi beberapa hal sehingga adanya Natal. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama hilang adalah kecitraannya sebagai citra Allah. Dia kembali menjadi kodrat mula-mula adalah tanah. Karena itu biasa cepat marah, sedih, takut, macam-macam, emosi cepat. Lihat kiri kanan, bilang engkau biasa marah kan?
Itu juga buat kita itu kadang-kadang loadingnya lambat. Itu bikin kadang-kadang kita tidak menaikkan energi kita untuk up, tapi kita tetap down di bawah. Saudari-saudara terkasih, manusia kehilangan citra Allah karena melawan Allah, citra Allah kembali kepada Allah. Yang kedua, oleh karena dosa bikin jurang pemisah antara Allah dan manusia. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah manusia mulai lihat Allah sebagai penjahat karena ada jurang pemisah. Manusia mulai takut kepada Allah. Sekarang tiga persoalan ini siapa yang bisa selesaikan? Kehilangan citra Allah, putusnya hubungan dengan Allah, lalu ada mulai takut dan melihat Allah itu orang lain. Siapa yang bisa pulihkan hal ini? Tidak bisa seorang nabi, tidak bisa seorang rasul dari dunia ini. Karena yang melakukan dosa adalah nabi rasul juga. Siapa yang bisa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus putranya untuk apa? Memulihkan citra Allah dalam diri manusia yang sudah rusak. Hanya bisa oleh anak Allah. Kasih tahu di kiri kanan, dengar. Melihat Yesus, melihat Allah. Mendengar Yesus, mendengar Allah. Ada di dalam Yesus, Yesus dalam kita, kita dalam Dia, kita ada dalam Allah. Pemulihan relasi, kecitraan Allah dalam diri kita sudah dipulihkan. Coba Bapak lihat lagi, kalau Bapak Ibu dosen di kampus besok nanti setelah perayaan Natal, kalau lihat mahasiswa buka marah, bertobat. Karena itu citra Allah, mungkin dia terlambat datang, biasa. Bapak dosen, kita semua, saya juga dosen. Kita juga kan dulu mahasiswa suka terlambat, jadi biasa sajalah, biasa. Kalau dosen terlambat, dosen bisa akalisasi. Oh maaf, tadi itu macet. Mahasiswa tidak akan lawan karena nilai ada di tangan dosen. Karena itu bertobat, sejujurnya hari ini dengar, bertobat. Kalau mahasiswa terlambat, putar kembali rekaman dulu. Saya juga dulu pernah terlambat. Biasa saja. Supaya jangan stres, stop, skop. Kalau sudah skop nanti almarhumah. Jangan mempercepat yang terakhir. Hal kedua, rusaknya hubungan dengan Allah, terjadi jurang pemisah. Siapa yang bisa tender proyek ini? Kontraktor di Manado tidak bisa, di Papua tidak bisa, Indonesia tidak bisa, dunia juga tidak bisa. Karena itu proyek yang menender proyek keselamatan hanya putra Allah. Tinggalkan sorga, turun ke bumi. Dia turun, dia tender proyek itu, lalu dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau sampai sorga, akulah jalan. Itulah sebabnya kita biasa nyanyi, Yesus Juru Selamat. Yesus datang di. Sekarang saya mau kasih tahu, saya baru 7 kali ke Yerusalem, baru saja. Saya cari-cari Yesus di Bethlehem. Di mana Yesus ada nih? Ternyata saya hanya lihat tapak tilas, tanda-tanda bahwa dia pernah ada di sini. Saya sampai di Italia, saya melihat sepotong kayu palungan Yesus asli ada di satu basilika gereja Katolik besar, hanya menyimpan sepotong kayu palungan Yesus. Hanya sebuah sejarah yang ada di sana. Hari ini saya mau kasih kata untuk kita semua, Yesus ada di hatimu. Kasih tahu di kiri kanan, Yesus ada di kopo hati. Di Bethlehem tidak ada Yesus.
Karena target Tuhan Yesus tinggalkan sorga dan turun ke bumi bukan menyelamatkan kandang, bukan menyelamatkan palungan. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat, yang hilang. Siapa? Kasih tahu, kau dan saya. Kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu. Kita ini lagi tersesat. Kita lagi kehilangan fokus. Arah kita itu tidak jelas. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka simbol liturgi yang biasa adalah malam kudus. Lalu nyalakan lilin. 1000 lilin nyalalah. Supaya apa? Pikiran positif, hati positif, karakter positif, kebiasaan hidup positif. Dan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu yang ketiga, siapa yang bisa pulihkan hubungan kita dengan Bapa? Hanya anak Allah. Yesus bilang begini, aku diutus oleh Bapa ke bumi supaya engkau dan saya menyapa dia sebagai Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Yang tidak tahu nyanyi pasti pamalas sekolah minggu. Kehadiran Putra Allah turun ke bumi mengangkat kita untuk berkata, Ya Aba, Ya Bapa. Allah adalah Bapakku. Maka Yesus bilang, Allah itu Bapakku dan Bapamu. Maka jika engkau berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga. Kasih tahu di kiri kanan, engkau dan saya punya Allah itu yang di sorga. Kasih tahu dulu. Sekarang bagaimana supaya kita menjadikan Merdeka Belajar kampus Merdeka? Itu ada di Kemendikbud Ristek. Spiritual, spiritnya ada di sana. Yang pertama, kemajuan pendidikan itu bisa dimulai apabila para pendidik membesarkan, membuka satu ruang otak, membuka satu ruang hati untuk bimbingan Roh Kudus. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu seperti Mama Maria. Itu. Yang kedua, mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Dosen dan dosen saling mengasihi, dosen dan mahasiswa saling mengasihi, seluruh stakeholder di dalam saling mengasihi. Tidak usah bikin muka babat, lewat macam engkau malaikat dan yang lain pendosa. Tidak, harus saling mengasihi dan melayani. Dan yang berikut dikendalikan oleh pikiran yang positif, intelektual, dan orang lain, dan kita buat kampus itu orang merasa enjoy di sana. Merdeka adalah bahagia. Dan hal yang berikut, budayakan kebiasaan disiplin. Disiplin on time. Dan di sana kita akan buat bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Dan yang berikut, riset. Kita buat penelitian-penelitian karena dunia sekarang itu hoax terlalu banyak. Yang benar bilang salah, salah bilang benar. Sampai Tuhan pun bingung menghadapi orang-orang now. Jadi ada demo besar-besar di sorga beserta demonya para setan. Mereka bawa spanduk bertuliskan, kami tak mau menggoda manusia lagi. Tuhan lihat dari dalam ada demo dan spanduk. Lalu panggil pimpinan demo, kenapa kalian tidak mau demo, apa tidak mau goda manusia? Bagaimana manusia kakak kelas? Kejahatan dan dosa manusia melebihi setan sampai tidak ada proyek lagi untuk setan. Jawabannya ada di pendidikan. Mari kita sama-sama
Bapak Ibu para dosen, saya juga dosen, kita didik satu generasi merdeka dan mereka merasa enjoy di kampus. Terima kasih, saya senang sekali kata itu. Merdeka belajar, kampus merdeka. Nanti kami juga buat di teologi di kampus di mana saya mengajar. Dan yang terakhir, tekun mengembangkan diri menjadi spesial, ahli dalam bidang. 3 orang majus datang bertemu Yesus karena mereka ahli. Mari kita menjadi ahli di bidang kita. Saya jadi ahli di bidang saya teologi, spiritual, Bapak Ibu di bidang Anda. Kita dorong bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan hebat. Amin. Saya berdoa. Nah, Pisokers, sampai di sini jumpa kita di video ini, dan kita akan lanjutkan rangkaian peliputan ini di video berikut dengan puji-pujian dari KOR Mahasiswa Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Manado, dan Universitas Samratulangi. Terima kasih. Bye.